Pengembangbiakan sapi di Indonesia dilakukan oleh para peternak dengan berbagai sistem. Di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sapi-sapi dibiarkan berkeliaran bebas di padang rumput yang luas. Pemandangan seperti ini mirip dengan pembiakan sapi di negara-negara produsen sapi besar seperti Australia dan Brazil yang umumnya menggunakan padang pengembalaan terbuka. Di Indonesia sendiri, sebetulnya banyak daerah memiliki potensi lahan pengembalaan terbuka seperti di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Pondok Pesantren Salafiyah Usuluddin bekerja sama dengan petani membentuk badan usaha milik petani, yakni PT Cahaya Abadi Petani, untuk melakukan pembiakan sapi dengan metode open grazing atau padang pengembalaan terbuka di lahan seluas 120 hektar. Dari pertama kali berkeinginan untuk melakukan pembiakan sapi, lahan luas, hamparan luas, tapi tidak ada yang melakukan secara komersial seperti itu. Jadi kita mencoba dari keinginan itu kita lakukan pembiakan. Karena sudah kita pelajari bahwa kebutuhan Kalsel sendiri lumayan besar untuk daging merah. Ini merupakan contoh dari padang pembelaan untuk tanah laut yang merupakan sistem pemeliharaan dengan biaya sangat rendah. Potensinya sangat luar biasa dan bisa bersaing dengan sapi-sapi impor. Salah satu keunggulan pembiakan dengan model pengembalaan terbuka adalah biaya pakan yang sangat murah. Memanfaatkan berbagai jenis rumput yang tumbuh alami di padang pengembalaan maupun dengan menambah rumput ungu dan kacang-kacangan di lahan tersebut, maka tersedia pakan sapi yang berkualitas. Karena sapi dapat merumput hampir setiap saat, maka tidak ada biaya memanen pakan seperti dalam model potong angkut. Dalam kajian yang dilakukan The Indonesia Australia Commercial Cattle Breeding Program atau IACCB dengan menggunakan sistem pengembalaan terbuka di Indonesia, rata-rata biaya pemeliharaan harian sapi indukan adalah Rp6.800 per ekor. Sementara biaya pemeliharaan harian sapi anakan atau grower adalah Rp6.300. Memang biaya harian juga dipengaruhi ketersediaan pakan yang terbatas di musim kemarau panjang, di mana perlu diberi pakan tambahan konsentrat untuk memenuhi kebutuhan sapi sehingga tetap produktif. Namun demikian, dengan struktur biaya harian tersebut, hasil kajian menunjukkan biaya produksi bakalan sapi di padang pengembalaan terbuka bisa 15-25% lebih murah dibandingkan harga bakalan impor dari Australia. Yang lebih penting lagi, pasar bagi sapi-sapi ini pun telah tersedia. Pejantan dijual pada pasar kurban, sedangkan sapi betina dapat dijual pada peternak lain yang akan memulai pembiakan sapi. Kalau untuk sementara, kita kalau hijau HMT-nya tidak ada yang membeli. Seperti rumput gajah kan kita nanam sendiri, tebon jagung kan limbah dari petani. Yang kita beli itu cuman bungkil sawit sama bahan-bahan mineral mix seperti garam, urea, dan kapur. Jadi itu bisa menekan biaya pakan. Mendapat bimbingan teknis dari IACCB, PT Cahaya Abadi Petani menerapkan sistem padang pengembalaan terbuka yang lebih baik dan efisien. Sebagian lahan ditanami dengan rumput-rumput berkualitas baik untuk mendukung asupan gizi bagi sapi yang digembalakan. Pengembalaan pastura dilakukan dengan jenis rumput yang menghasilkan produksi biomasa tinggi sehingga mampu meningkatkan kuantitas dan mutu pakan sehingga sapi berkembang biak. Selain itu, dukungan dari IACCB meliputi penyediaan sapi bibit unggul Brahman Cross atau BX yang memiliki bobot lahiran pedet cukup tinggi, waktu penyapihan lebih pendek, dan kenaikan bobot harian sapi lebih tinggi daripada sapi lokal. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, usaha pembiakan PT Cahaya Abadi Petani juga dilengkapi kandang di mana sapi ditimbang secara berkala, menjalani pengobatan, diperiksa kebuntingan atau diberikan berbagai perawatan lainnya. Hal ini berguna untuk memantau kesehatan ternak dan reproduksi. Dalam melakukan pembiakan sapi, memang ada beberapa yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan ternak itu sendiri, kesehatan,
Untuk memastikan kesehatan sapi itu dari sistem grazing kita, rotasi perputaran grazing kita itu 3 bulan itu akan sampai ke kandang kita, dan di situ kita lakukan pengobatan rutin, baik yang terutama parasit. Ya sia-sia kita beri makan, rumput kita bagus, tapi di dalam tubuh sapi ada parasit seperti itu. Selama 3 tahun ini perkembangannya cukup baik. Kalau dihitung secara komersial, sangat komersial. Kita memulai dari jumlah 111 ekor total. Jadi ada betina 102, pejantannya ada 9. Nah, sekarang sudah populasi kita ada di 240 satuan selama 3 tahun berjalan ini. Upaya BUMP PT Cahaya Abadi Petani menjadi bukti bahwa pembiakan sapi dengan metode pengembalaan terbuka atau open grazing mungkin dilakukan secara komersial di Indonesia. Menurut kajian IACCB, bila mana dilakukan secara optimal dan profesional, internal rate of return atau IRR dari bisnis ini dapat mencapai lebih dari 10% pada tahun ke-10. Tentunya ini harapan kami semua sebagai insan peternakan Indonesia ya, bisa mengembangkan ternak sapi ini berbiaya rendah. Jadi sekali lagi kita punya lahan yang luas, cuma pemanfaatannya saja yang kita masih menunggu. Bukan hal yang tidak mungkin, ternak kita akan kita kirim ke daerah padat penduduk seperti Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya.